Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Ayu Zidni Ilma, mahasiswi Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara gugatan sederhana dan gugatan biasa dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama. Jadi perbedaan keduanya yang pertama adalah jika penggugat itu mengalami kerugian di bawah 500 juta, itu bisa digugat dengan cara sederhana. Sementara jika penggugat itu mengalami kerugian lebih dari 500 juta, itu bisa digugat dengan cara gugatan biasa. Kemudian perbedaan yang kedua adalah jika dalam gugatan sederhana para pihak atau prinsipal itu harus dalam domisili hukum yang sama. Sedangkan dalam gugatan biasa, para pihak itu tidak harus dalam wilayah hukum yang sama. Kemudian, dalam gugatan sederhana, perkara ekonomi syariah ini diputuskan dan diselesaikan oleh hakim tunggal dalam kurun waktu 25 hari. Sedangkan dalam gugatan biasa, penyelesaian sengketa ini diputuskan dan diselesaikan oleh majelis hakim, yaitu yang terdiri dari hakim anggota, dua hakim anggota dan satu hakim ketua dalam batas waktu penyelesaian perkara 5 bulan. Kemudian dalam gugatan sederhana, pemeriksaan perkara hanya gugatan dan jawaban. Sedangkan dalam gugatan biasa, pemeriksaan perkara ini dimungkinkan adanya tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, kesimpulan. Dan juga dalam gugatan biasa ini diharuskan para pihak ini mengikuti proses mediasi sebelum sidang pertama dilakukan. Kemudian perbedaan keduanya yang selanjutnya adalah dalam gugatan sederhana, penyampaian putusan itu paling lambat 2 hari sejak putusan diucapkan. Sedangkan dalam gugatan biasa itu paling lambat 7 hari sejak putusan diucapkan. Kemudian yaitu dalam gugatan sederhana, batas waktu pendaftaran upaya hukum itu 7 hari sejak putusan diucapkan. Sedangkan dalam gugatan biasa, batas waktu pendaftaran upaya hukum itu 14 hari sejak putusan diucapkan. Jadi itu adalah beberapa perbedaan antara gugatan sederhana dan gugatan biasa dalam perkara ekonomi syariah di pengadilan agama. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.